Nah, di open cam. Silakan mengisi absen, Bapak Ibu semua. Sudah saya buka untuk absennya. Oke, mungkin saya akan review sedikit tentang materi kita minggu lalu tentang Big Data. Ada 2 slide yang akan saya share, yang kebetulan sudah saya upload di Aswaya. Mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu semua. Ya. Mungkin yang pertama adalah tentang Big Data Analytics. Kemarin kita sudah sempat singgung tentang bagaimana peran Big Data di dalam kegiatan pengajaran ya, di sekolah seperti itu. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu saya ada satu materi ya tentang apa itu Big Data. Jadi yang Big Data, yang dimaksud dengan Big Data itu adalah suatu data yang sangat besar yang memenuhi 4V dulu ya, volume, velocity, veracity, dan fast, cepat. Ya. Jadi proses itu Big Data itu merefer kepada suatu data volume yang sangat besar yang mungkin tidak bisa disimpan dan diproses menggunakan traditional computing approach dalam suatu waktu seperti itu. Ya. Jadi ini contohnya adalah beberapa besar ukuran daripada data. Jadi kalau kita coba attach ukuran email 100 mega, mungkin beberapa email sekarang itu tidak mengizinkan kita harus melink ke Google Drive atau ke external drive ya. Tetapi ukuran 100 mega ini mungkin sekarang sudah tidak dianggap sebagai big data. Ya. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa suatu email yang isinya cuma tulisan aja, itu besarnya bisa 100 mega, dan gimana kita bisa memproses data yang sebesar itu. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisa suatu big data ya? Atau apa itu big data analytics? Jadi big data analytics adalah suatu proses untuk mengekstrak suatu insight yang berarti, yaitu suatu wawasan yang mempunyai arti dari suatu hal yang besar seperti pola-pola yang tersembunyi dari data tersebut, kemudian korelasi yang tidak diketahui sebelumnya, trend market, kemudian juga mungkin customer preference, ini secara general ya. Mungkin kalau di pendidikan Bapak Ibu juga bisa melihat itu ya dari data-data yang Bapak Ibu miliki. Tipe-tipe big data ini ada beberapa macam. Yang terkenal adalah struktur data. Struktur data ini seperti nilai, kemudian absen, itu adalah struktur data. Dengan struktur data itu bisa berupa email, ya, video atau image, itu termasuk unstructured data. Dan di antara itu ada namanya semi struktur data. Tetapi yang terkenal adalah struktur dan unstructured data. Ini contoh tentang struktur data, biasanya yang berhubungan dengan suatu data yang memang secara proper sudah terstruktur, seperti nama karyawan, ada employee ID-nya, kemudian ini ada departemen, kemudian juga mungkin ada salary-nya. Ini disebut dengan struktur data, atau biasanya kita menyimpannya dalam bentuk spreadsheet atau juga database yang terstruktur. Ini adalah contoh tentang unstructured data. Tadi sudah disebutkan adalah suatu data yang tidak mempunyai struktur yang berasosiasi dengan sesuatu yang ada ya, seperti image file, audio, teks, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah semi struktur, itu merefer suatu data yang tidak mempunyai proper struktur yang berhubungan dengan data tersebut. Contohnya data yang menampilkan antara email, log file, dan Word dokumen. Tapi kita biasanya kalau teks ini kita ya ini bisa kita sebut dengan unstructured data kalau dia suatu cerita ya, isinya mail suatu data yang isinya email atau teks cerita seperti itu, kita bisa sebagai unstructured data.
Nah, kemarin tadi sempat disebut bahwa karakteristik big data itu ada melalui volume, velocity, dan variasi, tetapi big data itu juga bisa mempunyai definisi lain. 4V-nya itu 3V, 4V, 5V, 10V, dan 20V. Jadi V-nya itu tergantung kepada seberapa besar data tersebut ya, karakteristiknya seberapa banyak. Tapi yang terkenal adalah 3V ini ya, atau 4V, fast ya, volume, velocity, dan variety. Jadi volume ini berhubungan dengan besarnya, velocity dengan kecepatannya, variasi ini berhubungan dengan banyak tipenya suatu data. Jadi ini karakteristik daripada suatu big data. Cara memproses suatu big data, tentunya kita tahu bahwa apa yang kita punya dan juga apa yang mau kita pecahkan dari data yang kita miliki tersebut. Kemudian kita lakukan suatu sorry Bu, saya agak kurang sehat. Pre-processing data. Ya, kita lakukan suatu pre-processing data. Di dalamnya adalah tentang bagaimana kita membersihkan data-data dari yang kita miliki. Kemudian kita dari data yang mentah tersebut, kita mengekstrak datanya. Ya. Jadi datanya kita ekstrak. Jadi data mentah seperti ini itu mungkin tidak punya arti. Ya, data seperti ini tidak punya arti. Kita kalau ingin mendapatkan suatu fitur dari data tersebut, ya, kita perlu mengekstraknya. Ya. Jadi fitur extraction ini adalah mengekstrak suatu fitur, ya, kita sehingga mendapatkan suatu fitur dari data tersebut. Kemudian data itu bisa aja digabungkan dengan sumber data yang lain, kemudian kita visualisasi. Nah, tujuan tadi visualisasi data ini tujuannya adalah untuk mendapatkan insight atau pemahaman kita tentang suatu data atau mungkin juga pola dari suatu data yang kita miliki. Baru kita analisa dan kita presentasikan. Jadi ini proses dalam menganalisa suatu big data. Ini adalah tool-tool yang kita bisa gunakan. Ini adalah database-nya. Biasanya database ini digunakan untuk menganalisa dari menyimpan data yang kita miliki. Kemudian ada Hadoop, Cassandra, ini adalah database, ini database juga. Sedangkan untuk analisanya kita biasanya menggunakan Spark untuk menganalisa data yang sangat besar. Ini adalah beberapa aplikasi di dalam big data. Selain di manufacturing, kesehatan, education itu juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita explore ya, data-data yang dimiliki oleh dunia pendidikan. Jadi ini contoh bagaimana pemanfaatan big data di dalam pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering dengar bagaimana kita bisa membantu mahasiswa atau membantu siswa untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang baik, mendapat gimana agar mereka tertarik kepada materi yang kita berikan. Kemudian yang terkenal sekarang adalah personalized program ya Bapak Ibu mungkin tahu eranya sudah agak berubah bahwa saat ini personalized learning itu menjadi salah satu tantangan di dunia pendidikan ya, karena kalau dulu kita menganggap bahwa cara belajar setiap orang itu dianggap sama dan setiap orang harus mengikuti pace yang sama ya, rata-rata dari siswa di kelas mungkin ke depannya setiap siswa itu akan mempunyai pace pembelajaran sendiri. Ada yang bisa cepat, ada yang memang lambat, ada yang juga mungkin kita perlu tambahan memvisualisasikan suatu materi agar siswa-siswa yang lebih ke visual itu cepat untuk memahami materi dan mengurangi siswa tertinggal kelas. Kemudian ini adalah dari sisi dunia kesehatan, dengan memanfaatkan big data kita bisa meningkatkan
kesehatan, ya, memberikan alert kepada pasien atau juga ya pasien kita, kemudian juga mencegah adanya fraud detection, pencegahan karena dia klaim asuransi, ya, asuransi palsu tentang kesehatan dia. Nah, ini kita bisa monitoring, ya. Nah, ini kita Bapak Ibu mungkin sekarang udah biasa kita menggunakan smartwatch, ya. Menggunakan smartwatch untuk memonitoring organ-organ kita, ya, detak jantung, temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk bidang forecast, agriculture, sampai dengan manufacturing. Jadi pemanfaatan big data ini merambah ke berbagai bidang, sampai dengan government, sampai dengan kesehatan, dan juga pendidikan, seperti itu. Ini manfaat daripada big data, ya, terutama dengan big data analitik membantu kita untuk mengurangi resiko. Dengan kita mampu menganalisis satu big data, juga meningkatkan pengalaman pengguna, dan juga membantu kita dalam mengembangkan suatu produk baru atau membuat suatu inovasi baru dari data-data yang kita miliki, karena kita mempelajari pola dari data yang kita punya. Kemudian big data juga membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang cepat dan lebih baik di dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah beberapa aplikasi real time dari aplikasi big data. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti kita coba. Bapak Ibu mungkin bisa menganalisa data-data yang Bapak Ibu miliki. Dengan menggunakan tool, ya, seperti Excel atau juga Tableau, Power BI, dan sebagainya. Nah, mungkin rata-rata di sekolah Bapak Ibu itu sudah menggunakan Google, ya. Google salah satunya sudah. Itu kita bisa menggunakan tool yang ada di Google yang bisa kita gunakan secara free. Mungkin nanti Bapak Ibu yang tadi kemarin sudah mengumpulkan tugas, ya, untuk analisa data di tempat Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk melihat umpamanya respon, atau Bapak Ibu bisa menggunakan survei kemudian menganalisa respon, nilai, dan sebagainya. Bisa buat Bapak Ibu membuat satu dashboard-nya. Nah, salah satunya adalah di perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, kemudian AWS, kemudian juga Alibaba, itu biasanya menawarkan tool-tool yang kita bisa manfaatkan untuk menganalisa data-data yang kita miliki. Ya. Ini adalah teknik-teknik yang ada di dalam Google Big Data Analytics, dari melakukan indexing, real-time feed, dan sebagainya. Ini real aplikasi lainnya adalah IBM menggunakan aplikasinya untuk menganalisa suatu cuaca, memprediksi cuaca ke depannya. New York Stock, Facebook, kemudian industri penerbangan juga mereka memanfaatkan big data untuk kepentingan bisnisnya. Ya, mungkin itu untuk materi
materi yang tambahannya dari Bapak Ibu, semoga memberikan gambaran tentang bagaimana big data itu dapat dimanfaatkan di tempat Bapak Ibu. Kemudian satu lagi informasi sebelum Bapak Ibu memaparkan tugas yang kemarin minggu lalu yang Bapak Ibu sudah dapat cari database-nya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tool yang ada di Google atau juga menggunakan Excel atau juga lain sebagainya. Tapi mungkin kita coba pakai yang ada di Google apa namanya? Bentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, kita mulai lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tool ya, seperti menggunakan Google Studio atau sekarang namanya Looker Studio, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya. Ini contohnya adalah bagaimana dari data yang Bapak Ibu miliki itu Bapak Ibu bisa menampilkan informasi tersebut dalam bentuk dashboard ya. Atau seperti ini. Suaranya mute. Suaranya belum. Oh ya, sorry Bu. Oke, sorry. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat
bagaimana menganalisa nanti datanya, ya, menganalisa datanya dengan menggunakan Google Locker. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan, nanti Bapak Ibu bisa pelajari cara menggunakan, cukup mudah untuk menggunakan Google Locker ini untuk menganalisa data yang Bapak Ibu, yang Bapak Ibu miliki, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa buka Locker Studio google.com. Saya chat di situ. Materinya ini saya share, Bapak Ibu bisa lihat juga di Aswayanya, ya. Jadi salah satunya nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai data, coba memvisualisasikan data itu untuk mendapatkan insight, ya, mendapatkan insight tentang data yang Bapak Ibu miliki. Sebelum ke sana mungkin kita beberapa informasi, ya, kenapa disrupsi ini juga, disrupsi di era industri 4.0 itu juga mempengaruhi bisnis atau market di pendidikan. Ya. Tidak hanya terjadi pada industri musik atau juga bisnis taksi konservatif, tetapi juga terjadi kepada sekolah, ya. Dan beberapa pengamat, ya, seperti Steve Jobs itu bahkan melihat bahwa sekolah ke depannya itu akan mengalami suatu disrupsi yang cukup signifikan dibandingkan dekade sebelum-sebelumnya, di mana di industri revolusi sebelumnya mungkin pendidikan di industri 3.0, 2.0 nggak terlalu pengaruh. Dan juga penggunaan masif open course ini juga menjadi suatu tantangan. Ya. Ini adalah bagaimana karena adanya suatu kebijakan, adanya suatu budaya, teknologi yang mendrive suatu perubahan sehingga akan tercipta atau membentuk suatu sosial teknologi rezim baru akibat disrupsi seperti itu. Kemudian juga era mobile communication itu semakin masif, dimulai dari tahun 90-an sampai sekarang, kecepatannya makin tinggi, ya, sehingga memungkinkan pembelajaran menggunakan teknologi. Ini adalah dua hal yang menyebabkan perubahan proses di dalam pendidikan, yaitu datafication dan digitization. Jadi datafication itu adalah transformation dari aspek-aspek yang berbeda dari suatu pendidikan seperti test score, school inspection report, dan lain sebagainya ke dalam suatu digital data. Sedangkan digitization ini adalah transition pengajaran di dunia best practice di dunia pendidikan ke dalam suatu software, di mana materi-materi yang sekarang itu sudah menjadi digital, yang mudah diakses oleh oleh student, oleh dosen, dan oleh guru dan sebagainya. Jadi apa yang menyebabkan atau bagaimana big data itu, ya, terjadi di dunia pendidikan? Apa, kenapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa? Ini adalah ada dua komunitas, yaitu Educational Data Management Society yang mengadakan suatu workshop, dan juga Society for Learning Analytics yang sudah memprediksi akan ada suatu disrupsi di dunia pendidikan.
Ini contohnya adalah mereka juga memberikan suatu interest kepada atau juga memberikan suatu tantangan atau juga suatu tantangan dan juga suatu memberikan suatu competition ya, bagaimana dunia pendidikan ke depannya. Kemudian juga ini adalah visi daripada pendidikan yang digerakkan oleh data. Dari sisi tadi sudah dijelaskan tentang personalisasi, kemudian evidence based learning, efisiensi sekolah, dan continuous innovation. Jadi ini adalah bagaimana dengan data itu membantu menggerakkan pendidikan itu agar menjadi lebih personalized, kemudian evidence based learning, jadi teacher dan administration membuat suatu keputusan tentang bagaimana mengoperasikan suatu classroom atau sekolah terinfo by suatu data yang benar. Kemudian juga dengan data, sekolah itu bisa melakukan suatu efisiensi, kemudian dengan data, innovation itu juga terus terjadi. Ini adalah tantangan atau ancaman juga di mana jika pendidikan sangat tergantung kepada big data, yaitu masalah privasi, validity, kemudian budaya, isu, learner are program by machine. Ini yang ditakutkan bahwa kita di-drive oleh suatu mesin, kemudian berkurangnya peran guru, mungkin juga ada concern-concern lain yang belum disebutkan di sini, ya, di mana ini juga menjadi suatu tantangan atau ancaman jika kedepannya dunia pendidikan tergantung pada suatu big data. Ini satu model pembelajaran ya, di mana kita biasanya tanpa LMS, ya, tanpa manajemen sistem, tanpa learning management system, itu berpusat kepada sekolah atau pengajar di sini. Ya. Tetapi dengan LMS, learning management system, dia menjadi pusat, dia saling kolaborasi dari pusat dari pembelajaran ke depannya. Dan ini adalah contoh bagaimana tadi yang saya sampaikan, dengan kita dapat menganalisa big data-data yang ada di sekolah, itu membantu kita untuk menganalisa berbagai informasi yang kita miliki dari data-data yang ada. Nah, itu tujuan daripada big data. Dengan ini adalah beberapa contoh learning analytic project di universitas, ya. Bagaimana dia memanfaatkan big data untuk menganalisa sistem pendidikan, seperti seberapa banyak publishernya di sana, itu semuanya dijadikan electronic school bag, ya. Seperti itu. Ini contoh lain tentang MAOC, pemanfaatan MAOC, sehingga salah satunya kita bisa belajar tidak hanya dari sekolah kita juga bisa belajar dari sekolah lainnya, seperti itu. Dan banyak lagi sehingga muncullah namanya open education, di mana ini adalah kerjasama antara beberapa lembaga pendidikan, ya, seperti contohnya OpenEdX, contohnya seperti OpenEdX, ya, Coursera. Ini adalah contoh tentang open education, nah, di mana dari beberapa dari beberapa universitas atau juga industri itu bergabung untuk membuat suatu open course yang bisa diakses oleh siapa saja.
termasuk juga umpamanya Coursera, ini juga gabungan dari beberapa universitas dan perusahaan yang membuat suatu open course bagi siapa saja yang ingin belajar secara mandiri ya dengan secara online seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya tentang materi big data untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menganalisa data tersebut ya. Mungkin tugasnya adalah bagaimana pemanfaatan Google Locker ya, atau dulu Google Studio ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari ya, umpamanya untuk membuat laporan atau membuat satu dashboard dari data-data yang Bapak Ibu miliki. Ini contoh, umpamanya laporan dari survei Bapak Ibu ya, mungkin dari survei Bapak Ibu bisa menghubungkan dari Google Form, ya, kemudian di-linkkan ke spreadsheet-nya di Google untuk melihat kalau Bapak Ibu membuat suatu survei atau melihat suatu data dari hasil survei, ini kita contohnya adalah seperti ini. Jadi data itu kita ambil ya, datanya hasil surveinya kita ambil, kemudian kita analisa. Seperti itu. Kemudian contoh lain. Oke, untuk di sini kita tentunya punya resource dulu ya Bapak Ibu. Punya resource, umpamanya di sini adalah ini adalah contoh survei tentang apakah mahasiswa di universitas tertarik untuk program internasional gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ini hasilnya. Kemudian kita bisa meng-create satu report dari data Excel yang kita miliki. Nah, di sini kita mau tambahkan apa di sini? Bisa jumlahnya, ya, catnya apa di sini mau kita taruh, apakah ininya taruh di sini, nanti isinya apa, tinggal kita configure. Kemudian di sini mau nampilkan data apa, tinggal kita configure. Nanti isinya mau apa, tinggal kita pindahkan. Ya, caranya seperti itu. Jadi yang penting Bapak Ibu punya datanya dulu, kemudian Bapak Ibu tinggal menampilkan cat-catnya itu dalam sini. Kemudian kalau mau dilihat tinggal di sini. Nah, ini cukup mudah, tinggal Bapak Ibu pilih saja di sini catnya apa yang ingin ditampilkan. Ya. Apa tergantung stylenya juga Bapak Ibu bisa ganti, yang di sini mau apa, yang di sini tampilannya mau seperti apa, itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ya, ini contohnya seperti ini. Mau dipindah-pindah juga bisa. Ya. Ini mau di-delete juga bisa. Ya. Ini contohnya dari data yang kita miliki, yaitu survei kebutuhan. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Ada yang sudah pernah Bapak Ibu untuk menggunakan Google Locker? Nah, ini sebenarnya mirip seperti Excel, cuman memang lebih mudah karena tinggal klik. Kalau di Excel kan seperti ini ya, Bapak Ibu.
Kalau di Excel kan umpamanya kita punya ini data sederhana, ya, cuma data satu. Ini ada satu data. Data ini tentang apa? Tentang penjualan selama 17 minggu dari suatu toko komputer gitu kan. Nah ini kalau ngelihat angka-angka ini mungkin sama seperti nilai ujian, nilai hasil survei ini nggak kelihatan apa-apa ya. Nah ini mungkin menarik kalau kita buat chartnya kan, kalau di Excel kita kan biasanya seperti ini. Ada kita rekomendasi aja. Atau ada juga beberapa di sini mungkin dalam bentuk ini gitu ya. Oh, mungkin seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah kita melihat penjualan komputer gitu ya, dalam setiap minggunya. Dan kita di sini kita biasanya juga lihat trennya. Kalau secara umum trennya kita buat seperti ini, maka penjualnya secara umum adalah menurun gitu kan, trennya. Karena kalau kita lihat ini garisnya dia memang naik turun naik turun naik turun naik turun, tapi kalau ditarik garis trennya penjualan ini dari minggu ke minggu sebetulnya ada penurunan, sedikit penurunan gitu. Ya, ini kita bisa analisa. Ini contoh untuk satu data saja. Untuk satu data. Nah, ini kita kalau di Excel seperti ini. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka new report ya. Nah, jadi pertama itu Bapak Ibu data source-nya ya. Data source-nya mau ambil dari mana? Yang pertama. Tahu nggak kelihatan ya. Jadi yang pertama kalau pakai locker itu pertama adalah kita buat data source-nya. Jadi data source-nya mau ngambil dari mana? Mau dari Excel, mau dari BigQuery, atau dari Google Sheet, atau dari mana? Kalau Google Sheet ini kan biasanya dari hasil Google Form ya, atau juga yang kita simpan data tersebut ada di sini. Umpama dari Google Sheet. Umpamanya di mana nih? Nggak ada. Oh, dari Excel aja deh.
Jadi kita siapkan datanya dulu, baru setelah itu kita membuat report, atau bisa juga lain sebagainya. Ini juga, ini sudah ada nih. Ada airline statistik. Ini sudah diupload, yang tadi ini masih proses ya. Oh, error. Airport service time. Atau juga ini ada data. Datanya ini. Umpamanya kita connect. Nah, kalau kita lihat ini adalah laporan tentang pesawat ya, tentang keterlambatan pesawat yang diakibatkan karena ATC itu apa sih? Air Transport Control, akibat operator lapangan, operator bandara, akibat carrier-nya atau pesawatnya, atau diakibatkan oleh cuaca gitu. Nah, ini biasanya kita harus ubah datanya itu menjadi numerical supaya bisa dianalisa. Kemudian ini jumlahnya. Ini baru kita buat report. Nah, dari data itu ini adalah kalau bentuk datanya berupa table. Kalau datanya dashboardnya mau bentuk lainnya, itu juga bisa. Namanya dalam bentuk pie. Ini belum diatur, tapi ini kelihatan data, visualisasi datanya seperti apa. Atau ingin menambahkan chart yang lain, jadi tinggal diatur di sininya. Yang keterlambatan ini adalah maskapai, beberapa maskapai ya, ini datanya adalah ini sebetulnya. Air apa sih? Datanya tadi apa ya? Airline statistik. Oh, nggak ada di sini. Nah, jadi contohnya adalah ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, dengan ini sudah dihapus. Ini kalau kita tampilkan dalam bentuk table, ini carrier delay, record count. Jadi di sini Bapak Ibu yang menggantinya ya. Kita mau apanya yang mau kita inikan. Parameternya apa yang mau kita gunakan. Umpamanya di sini juga sama. Ini kita lihat bahwa berdasarkan pesawat yang keterlambatannya akibat operator bandara itu adalah sekian ya. Mungkin ini kita bisa tambahkan juga. Ya. Ini kita bisa lihat, ini keterlambatan karena ATC ya. Ini kalau ini keterlambatan karena dari pesawatnya sendiri, keterlambatan karena cuaca gitu. Kayak gitu. Ya, ini kita bisa ubah-ubah datanya. Nah, ini Bapak Ibu silakan
latihan membuat suatu dashboard. Nanti kalau sudah akan kelihatan, Bapak Ibu tinggal tampilkan, ini kasih nama, maka ini Bapak Ibu bisa sharing laporan dari data sekolah yang Bapak Ibu miliki. Ya. Kemarin, nah nanti minggu depan Bapak Ibu presentasikan bagaimana Bapak Ibu bisa menampilkan informasi tentang data dari sekolah yang Bapak Ibu miliki ya, untuk ditampilkan di Google Locker ini. Silakan latihan untuk menggunakan Google Locker dengan menggunakan data yang Bapak Ibu miliki. Kalau nggak begitu lancar, Bapak Ibu bisa menggunakan Excel atau spreadsheet. Ya. Nanti kita lihat data-datanya, yang belum silakan dicari datanya, kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk menganalisa, memvisualisasikan suatu data dari data yang Bapak Ibu miliki. Ada pertanyaan? Saya Pak Handri. Ya, silakan Pak. Ternyata memang Looker Studio ini mirip dengan Excel Pak ya? Sama persis saya pikir. Seperti chartnya, kemudian tabelnya. Betul. Saya boleh sharing sebentar nggak Pak Handri? Ya, silakan Pak. Oke, saya coba izin presentasi. Ya, ini pakai Google Spreadsheet ya Pak, pakai ya, Excel betul. Ya. Oke. Nah, yang biasa menjadi perhatian utama saya adalah itu asal sekolah Pak Andri. Itu, jadi asal sekolah itu adalah untuk menentukan tahun depan kira-kira sekolah kita itu promosi itu yang untuk marketing ya Pak ya? Ya, betul, untuk marketingnya. Atau muncul sekolah-sekolah baru yang harus kita datangi, kita lihat dari sini. Ya. Begitu. Bapak punya data beberapa tahun terakhir nggak? Jadi bisa lihat trennya tuh Pak. Punya Pak. Mungkin bisa ditambahkan tuh Pak, data 3 tahun atau 5 tahun terakhir, tren dari sekolah yang sama itu gimana gitu kan? Oh ya, baik. Lanjut Pak. Untuk yang dari tahun ke tahun biasa kami menghitung itu untuk regresi ini sih Pak, SPP sih. Jadi kita untuk meramalkan kira-kira tahun depan tuh SPP-nya kita harus berapa rupiah begitu. Biasanya seperti itu Pak. Oke. Ya ini udah bagus Pak, udah bagus. Cuman bedanya kalau di Excel ini nggak jadi satu dashboard gitu ya Pak ya? Ya betul. Tadi saya barusan coba ini sih Pak pakai Looker. Iya, mirip sih Pak memang, dan mirip, dan kalau udah terbiasa pakai Excel itu nggak ada bedanya sih, kayak gitu. Jadi, seperti ini sih pakai Looker tuh. Oh iya betul kayak gini. Tinggal sumber datanya Bapak Ibu bisa tambahkan di situ sehingga tampil data itu dalam ya seperti ini. Ya. Nanti dicoba aja Pak. Bagus Pak, udah ini. Tinggal dibuat jadi satu dashboard coba. Atau sudah ada yang mau presentasi lagi, mau menampilkan yang sudah dibuat dari data? Izin Pak Andri, saya Pak Andri. Silakan Pak Billy. Ini baru coba-coba Pak. Tapi saya sudah mengumpulkan yang ini Pak. Sebentar. Ya, yang Bapak kumpulkan apa, yang Bapak coba seperti apa? Yang Bapak kumpulkan ini ya Pak ya? Atau iya, ini Pak. nyoba? Oh, nyoba. Ya. Ini yang saya kumpulkan Pak. Oh, yang dikumpul, Bapak udah pakai Locker ya? Iya Pak, karena memang saya nangkapnya kemarin itu Bapak langsung bikin dashboard gitu Pak. Yaudah, jadi saya sedikit coba-coba Pak. Ya. Cuma datanya variabelnya sedikit ya Pak ya? Cuma nilai doang ya? Iya betul Pak, ini nilai PAS Pak. Jadi di sini penilaian akhir sekolah PAS ini, jadi kita bisa sorting. Ini hanya saya ambil pelajaran eksak aja Pak Andri, matematika, kimia, fisika, biologi, gitu. Oke. Untuk satu kelas doang ya Pak? Enggak, untuk 10 kelas. 10 kelas, oke. Ya, jadi total datanya ada 1.500-an. Oh, oke.
Ini datanya kelihatan nggak Pak ya? Ya, table doang sih. Iya Pak, ini Pak. Lockernya doang yang kelihatan. Oh sebentar. Ya, bagus sih Pak. Udah bagus Pak. Ya, berarti udah biasa ya Pak Billy ya menggunakan data analisa dengan Google Locker atau Excel ya. Iya Pak, sedikit-sedikit Pak, kemarin masih teringat di pas kuliah 1 Pak. Bisnis Pak. Nah, ini ya, datanya Pak. Ya. Ini datanya. Saya jadi 10 kelas, 10 kelas 4 mapel. Jadi totalnya. Iya. Totalnya ada hampir 2.000 Pak. Ya, dari sini Bapak menganalisa siswa-siswa yang mempunyai ini terbaik lah ya untuk setiap mapel itu ya. Iya Pak, dari nilai ulangan kita bisa jadi rekomendasi buat kita yang paling oke. Iya benar. Yang paling oke buat kita ajukan mewakili sekolah gitu umpamanya. Iya. Terus ini juga di bawah saya tangkap tadi kayaknya biologi ini butuh penguatan lagi Pak dari segi materi karena rata-ratanya nih ya. Rata-ratanya masih kecil ini Pak. Oh iya. Di 78. Nah, ini presentasinya hampir imbang sih memang, cuman tetap biologi masih kurang gitu. Jadi langsung Bapak bisa analisa nih biologi perlu perlu penguatan ya Pak. Iya benar. Antara gurunya atau memang metode belajarnya gitu Pak. Betul. Atau materinya yang perlu diperkaya ya. Iya. Terus ini tapi memang untuk rata-rata kelas masih cukup rendah nilainya Pak. Ini rata-rata kelasnya masih di angka di bawah 50 gitu Pak. Wah bagus sih Pak, udah bagus. Keren Pak. Iya Pak. Oke. Udah lagi Pak? Sudah Pak, baru sampai situ Pak. Oke, udah mantap Pak. Ya paling nggak udah kebayang ya bagaimana menganalisa suatu data. Iya, ada Pak. Yang ingin menampilkan lagi yang sudah sampai? Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Billy. Bu Lucia gimana? Sudah sampai mana Bu? Belum Pak, karena datanya kebetulan cukup kompleks ya Pak ya. Saya belum begitu paham. Saya ngambil data dari psikomatik ya, psikotes matematik. Itu ada datanya cukup kompleks, ada 10 atau berapa ya Pak ya dari setiap variabel gitu, ada 10 variabel gitu. Variabelnya cukup banyak. Oh, itu tapi menarik tuh kalau bisa diekstrak tuh, Bu. Iya. Insight-nya dari 120 siswa ada 10 kalau nggak salah Pak dari kemampuan matematiknya. Oke. Masih mencoba sih Pak, nanti supaya kelihatan di mana karena memang nggak ketemu angkanya cukup variatif, memang nggak ada yang benar-benar full di 10 kategori tersebut. Ya. Oh datanya makin banyak kayak tadi Pak Billy tuh menarik tuh 1.000 siswa ya dari 10 kelas. 1.000 ya Pak Billy ya? 10 kelas ya? 2.000-an Pak. 2.000-an ya. Wah itu ini sih. Akan lebih jadi datanya kelihatan besar sehingga kita bisa ngelihat ininya sih informasinya lebih pola dari itu bisa lebih kelihatan gitu loh Bu Lucia. Kalau 30 maksudnya 2 kelas atau 4 kelas itu kan juga lebih enak tuh melihat datanya. Kalau datanya lebih banyak itu namanya big data itu datanya tuh memang kalau bisa yang banyak gitu sih Bu. Ya cuma 1 kelas. Kebetulan dari 120 siswa Pak. Oh 120 siswa, ya. Iya. Ya itu menarik tuh Bu, apalagi kalau parameternya banyak tuh yang harus kita analisa gitu. Oke, ada lagi mungkin Pak Ruyat, ada yang mau tampilin Pak? Baik Pak. Ya, silakan Pak. Sedikit ya Pak, jadi saya juga baru mengenal ini materi ini Pak. Ya nggak apa-apa, memang saya juga sama-sama belajar. Baik Pak. Tahun depan mungkin saya ngasih materinya beda lagi Pak. Big data tetapi toolnya beda lagi Pak. Baik Pak. Ini yang tadi yang saya coba kumpulkan. Oke. Ini data apa dulu Pak? Ini data tentang ini Pak, menganalisa tentang kecenderungan setiap individu dalam gaya belajar. Oh. Iya, tidak dari sensoriknya Pak, dari visual. Dan ini salah satu sebenarnya
teori yang dikembangkan oleh Neil Fleming, itu tentang teori FAQ, Pak. Jadi Ini gaya Bapak data dari data yang apa hasil psikotes gitu, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi ini Oh, sebenarnya yang pernah saya lakukan di kepanitiaan PBDB, Pak. heeh, heeh, Jadi setelah anak yang diterima itu kita heeh, analisa melalui metode ini, mhm. si anak ini lebih cenderung ke gaya belajarnya itu lebih tertarik di visual kah atau di lebih Oh, oke banyak ke di oke. kinetisnya atau geraknya atau apanya gitu. Mhm. Nah, dari hasil yang diperoleh itu memang banyak, Pak, ininya apa namanya? Kecenderungan dari setiap siswa itu. Ada yang lebih Mhm, cenderung ke mhm. bagian kinestetiknya atau geraknya atau lebih lebih senang lihat praktek langsung gitu. Hmm. Jadi Itu dari data kecenderungan anak-anak sekarang begitu ya Pak Ruyat ya? Lebih betul, suka Pak, karena yang di praktikal ya? betul, Pak. Jadi di Oh. SMK itu anak-anak itu kan kadang-kadang mereka mengambil jurusan itu nggak sesuai dengan pilihannya murni dari Ya, pilihan anak tersebut gitu, Pak. ada berbagai faktor gitu ya Pak, dari Nah, betul, Pak. memang orang tuanya, disuruh orang tuanya, Iya, atau juga karena karena memang teman juga gitu. teman diajak teman gitu, paling banyak itu kan Pak. Iya, dari data ini saya coba, saya bekerja sama dengan teman-teman yang dari guru BK Mhm, juga, kebetulan dalam satu kepanitiaan. Dia bilang ini sangat sangat unik gitu kalau seandainya, mhm, oh mhm, ternyata ada siswa yang lebih cenderung ke visual, dia lebih lebih daya tangkapnya lebih besar gitu ketimbang mhm, menampilkan praktik atau dan mhm. sebagainya. Ya dari hasil yang ditampilkan sih Pak lebih banyak yang visual dan kinetiknya yang lebih besar. Ya, ya. Nah, mungkin tinggal ini ya Pak, apa, catnya aja nanti dicoba yang paling cocok gitu ya. Baik Pak Andri. Mungkin saya mau share dulu tentang tipe apa, tipe cat yang dibutuhkan ya Bapak Ibu. Mungkin ada semacam guidance ya, ya saya mau sharing Oke, aja. saya stop berarti Pak. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Andri. Jadi ada suatu guidance ya Bapak Ibu untuk eh, tu- eh, cat apa yang apa atau gambar apa yang perlu kita tampilkan tergantung kepada kebutuhan kita gitu loh. Sebentar ya, Pak. Sebentar di mana ya? Oh, bukan ini sebentar. Oh, ini dia. Bentar. Full. Oke. Nah, mungkin guidance ini bisa membantu Bapak Ibu ya untuk menentukan Bapak Ibu ingin menampilkan apa. Data itu mau ditampilkan apanya. Informasi apa yang ingin Bapak capture, Bapak Ibu capture dari tampilan tersebut. Jadi kalau pie chart, donat, pie chart dan sebagainya ini adalah untuk part to wall chart. Jadi menampilkan semua informasi dalam satu layar gitu. Atau kalau ingin menangkap satu tren, kita bisa menggunakan tipe chart seperti ini gitu. Nah, ini nanti saya share ke Bapak Ibu ya. Sehingga dari situ kenapa kita memilih cat yang mana itu untuk kita mendapatkan informasi yang kita harapkan gitu seperti itu. Jadi kalau ingin menampilkan single value ya mungkin cat seperti ini untuk mengcapture distribusi dari suatu keseluruhan data seperti ini. Kalau yang scatter
apa nih, histogram dan sebagainya untuk mencari hubungan antara satu variabel. Nah, saya sharing dulu di nih sini. Oke, ini saya share di chatting ya Bapak Ibu. Itu file ini saya share. Mungkin untuk reference saja buat Bapak Ibu untuk menggunakan chat yang mana tergantung kepada informasi yang ingin Bapak Ibu capture ya, yang Bapak Ibu capture. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan chat yang mana. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditampilkan? Oke, kalau tidak ada mungkin coba Bapak Ibu bikin suatu dashboard yang lebih baik ya, yang lebih menarik ya, sehingga orang melihat dashboard dari data yang Bapak Ibu miliki ditampilkan dalam bentuk dashboard, itu orang menjadi paham ya, mudah memahami data yang ditampilkan dalam bentuk dashboard. Mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dan dipelajari cara menggunakannya. Silakan Pak Billy. Iya, izin Pak untuk ini Pak, resource cari datanya Pak, ada rekomendasi Pak? Cari datanya data dari sekolah Pak. Oh, harus dari sekolah lagi Pak? Oh iya, karena ini kan memang untuk education Pak. Oh iya, maksud saya berawalnya dari sekolah. Bapak Ibu punya suatu data yang besar, kemudian nanti dari situ Bapak Ibu mendapat suatu finding, Pak Billy. Finding yang nanti siapa tahu bisa menjadi paper, Pak. Oh gitu ya Pak. Gitu. Saya sih berharap dari ini mata kuliah ini nanti kalau ada sesuatu yang menarik dari aktivitas Bapak Ibu selama mengajar, datanya lah, kemudian mungkin ada improvement dalam teknologinya di kelas, teknologi di sekolah, itu bisa Bapak Ibu jadikan publikasi gitu kan. Bapak Ibu kan publikasi dipikirnya jangan nanti, atau tugas akhir jangan dipikirnya nanti setelah udah semester 3 atau semester 4. Sekarang aja dipikir, oh ini bisa jadi satu publikasi gitu. Nanti semester depan satu publikasi lagi. Sudah selesai Bapak Ibu untuk syarat kelulusannya. Seperti itu Pak Billy. Kalau saya sih mintanya jangan dari mana, dari ini data sekolah Bapak Ibu sendiri gitu Pak Billy. Iya Pak. Masalahnya di sekolah saya masih banyak yang konvensional Pak. Iya, nah itu menarik itu Pak, malah Pak. Iya. Banyak hal yang bisa diimprove Pak. Kalau masalah masih banyak yang konvensional seperti itu. Iya. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Oke, silakan Pak Ruyat. Ini terkait itu Pak Andri, yang sertifikat pendamping itu teknisnya kalau misalkan ada seminar itu dari tahun berapa ya Pak? Apakah dari start kita selama kuliah Pak? Selama kuliah ini. Terhitung pas masuk kuliah ya Pak? Betul.
Jadi Bapak Ibu bisa ngikuti seminar ini, kayak kemarin ada seminar dari Pradita itu juga boleh Pak. Tapi akan nilai poin juga besar kalau ada Bapak Ibu ngikuti seminar. Ibu dari yang lain. Tapi sebetulnya Bapak Ibu nanti dapat sertifikat dari kuliah ini kan nanti ada sertifikasi tuh Pak. Itu sebetulnya poinnya juga udah cukup sih. Karena Bapak Ibu cuma diminta mengumpulkan 50 kan. Betul. Tapi ya rajin-rajin mengikuti seminar sih Pak yang berkaitan dengan teknologi pendidikan gitu Pak. Atau yang mendukung perkuliahan ini. Seperti itu. Satu lagi Pak Andri, kan Ya, Pak. ada teman-teman juga yang sudah sertifikasi profesi gitu Pak. Dan juga bisa digunakan. Untuk SKPI ya Pak, tergantung dapatnya kapan Pak? Masih berlaku kan ya? Masih. Iya, nanti dicoba diajukan Pak Riyad. Baik, itu aja Pak Andri, terima kasih. Ya, okay. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Andri. Silakan. Kan kemarin kita ada seminar mengenai keuangan dengan Grab Pak, kalau nggak salah Pak ya. Benar Pak ya? Oh, nah itu. Yang kemarin dengan orang Grab itu ya? Iya betul. Ya. Mengenai pembiayaan di Grab itu seperti apa. Nah, itu kan harusnya dapat sertifikat itu Pak. Betul. Nah itu saya sudah daftar, tapi di email tidak ada sertifikatnya itu. Oh, dia bilang dia jauh nggak ada sertifikatnya Pak? Atau Bapak nggak ke daftar? Saya ngisi form sih Pak. Oh, nanti saya tanya, harusnya ada sih Pak, karena saya memang minta mereka yang ngisi daftar hadir itu nanti dikasih e-sertifikat gitu. E-sertifikat betul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya ingatkan ke marketingnya ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Oke, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak. Kalau misalnya acaranya bicara soal edukasi masyarakat, masih bisa Pak? Karena kita bidangnya IT ya Pak. Harus IT Pak ya? Yang berhubungan dengan teknologi Pak. Bisa juga teknologi untuk masyarakat gitu Pak, boleh Pak Stephen. Oh, oke. Makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi Pak? Termasuk ini Pak, saya belum lama pendampingan seminar nasional dengan Universitas Lampung. Apakah itu bisa juga dijadikan seminar ini? Kalau di periode Bapak selama kuliah ini bisa sih Pak. Iya, betul. Oke, baik Pak. Itu termasuk PKM ya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk mengisi absen. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa membuat satu dashboard yang lebih baik lagi. Terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri.